Assalamualaikum semuanya, semoga kita semua sehat walafiat. Oke gaspol, Apps 36-37. Gadis desa istri CEO arogan. Stefan menghempaskan koper Stella. Sekarang pergi kamu dari sini. Bentak Stefan. La bertambah geram melihat Stella yang mengeluarkan air mata buayanya, sungguh tidak ada harga dirinya. Dia meminta ampun dan menerima dia yang sudah dijamah pria lain bahkan sedang hamil dari pria lain itu. Steph, aku mohon jangan usir aku. Stella memelas, air matanya bercucuran membasahi wajahnya. Ada apa ini? Tanya papa. Mendengar keributan mama dan papa keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka kaget melihat koper Stella berserak di lantai. Tak hanya mama dan papa, Bikwati, Ana dan Teh Mina juga keluar melihat apa yang sedang terjadi. Steph, aku mohon jangan usir aku. Stella menangkupkan kedua telapak tangannya memelas. Aku ini istrimu Steph, wanita yang sangat kau cintai. Sambung Stella tanpa rasa malu, ia berharap Stefan akan memaafkannya, dan menerimanya sebab mereka saling mencintai. Cih, Stefan berdeci seolah meludah. Aku gak pernah mencintai wanita umur 4-an seperti kamu, dan jangan harap aku memaafkanmu. Steph, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mama Ingrid yang masih belum mengerti. Stefan hanya menoleh ke arah Mama dan papanya tanpa menjawab pertanyaan mamanya. La kembali menatap Stella, tadi kamu bilang kalau dalam pernikahan harusnya menerima kelebihan dan kekurangan kan? Tapi kamu tidak menerima aku yang menghormatimu, kamu lebih memilih menjadi XXY demi memo 4 skan H4 seratmu. Dan kamu bermain itu di belakangku. Bentak Stefan membuat Stella menunduk. Stella benar-benar hancur saat ini. Ia pikir ia akan aman meski ia sudah berkhianat. Steph, sebaiknya kamu tenang. Gak enak malam-malam begini berteriak. Dan selesaikan secara baik-baik. Sela papa mengingatkan. Aku gak bisa tenang pas saat tahu dia H4 mil dengan pria lain. Stefan menunjuk Stella dengan tatapan mematikan. Duar. Betapa kagetnya semua penghuni rumah itu. Mama menggeleng menutup mulutnya merasa syok. Stella Hadiguna. Sekarang juga aku talak kamu, ucap Stefan menggelegar. Bagai disambar petir Stella mendengar kata itu, ia langsung berlutut di bawah kaki Stefan. Steph, aku mohon jangan talak aku sangat mencintaimu Steph, aku mohon. Ia memeluk kaki Stefan memohon agar Stefan tidak menceraikannya, namun hal itu sudah terjadi, Stefan sudah mengeluarkan kata talak untuknya dan jatuhlah talak padanya. Tanpa peduli Stefan menghempaskan kakinya dari Stella hingga Stella terhuyung di lantai. La segera pergi meninggalkan Stella yang bersimpuh di lantai sambil menangis sesenggukan. Stella menoleh pada mama dan papa mertuanya, ia merangkak menghampiri dan bersujud di kaki mereka. Ma, Pa, aku mohon jangan usir aku gak mau cerai dari Stefan Ma. Ucapnya yang masih menangis. Itu adalah konsekuensi atas perilakumu sendiri. Dan kamu berhak menerimanya. Apa yang kamu tanam maka akan kami tuai sendiri. Ucap mama juga pergi sembari menarik papa. Ma, Pa, please tuh garis bawah, ucapannya terhenti karena ia limbung dan tak sadarkan diri. Tuan, Nyonya, Non Stella pingsan. Bikwati teriak menghampiri Stella. Mama dan papa yang masih belum jauh melihat ke belakang dan ternyata Stella pingsan. Bawa saja ke kamar tamu dulu Bik. Ucap mama dan pergi meninggalkan mereka tanpa mau peduli dengan Stella. Sebagai perempuan ia merasa iba dengan Stella namun apa yang Stella buat, kesombongan, keangkuhan juga mengkhianati putranya tidak bisa ia toleran.
La dapat merasakan sakit putranya yang dikhianati. Matahari sudah berdiri tinggi dan sinarnya masuk ke kamar menyilaukan mata Stella. Ia terbangun dan mengucek matanya menetralkan penglihatannya. Aku di mana? Gumamnya melihat sekeliling, ia tahu ini bukan di kamar Stefan. Lalu ia bangun dan berjalan keluar, ia mendengar suara yang tak asing baginya di ruang tamu. Untuk memastikan ia berjalan menuju ruang tamu dan benar apa yang ia dengar. Sang papa sedang berbicara dengan Stefan dan orang tua Stefan. Papa, panggilnya dan semua yang ada di sana menoleh. Tidak ada tampang ramah sang papa melihat Stella, justru kilatan kemarahan terpancar dari matanya. Papa berdiri dan menghampiri Stella. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Stella, hingga kepala Stella menoleh karena tamparan keras. Pa, B1 birnya bergetar memegangi pipinya yang terasa panas. La yakin sang papa pasti sudah mengetahui masalahnya. Anak kurang ajar, papa Stella kembali menghaturkan tangannya hendak menamparkan lagi namun dihadang Stefan. Jangan suka bermain tangan terhadap wanita pak. Ucap Stefan datar. Stella berkaca-kaca, dalam pikirnya Stefan masih sayang dengannya hingga menolongnya dari sang papa. Sekarang bawa putrimu pulang, saya akan mengurus perceraiannya di pengadilan. Stefan langsung pergi meninggalkan mereka. Steph, teriak Stella hendak mengejar namun dihalangi papanya. Ayo kita pulang. Papanya menarik Stella keluar dari rumah Stefan, ia menghempaskan tubuh Stella ke dalam mobil dan melajukan mobilnya kembali ke rumahnya. Steph. Mama menghampiri Stefan ke kamar ya. Kamu yang sabar ya nak, Mama paham kamu pasti terluka, Mama Ingrid mengelus lengan Stefan. Aku tidak terluka Ma, hanya saja aku marah sama diri aku sendiri. Kenapa aku sebodoh ini, lirih Stefan. Ia merasa pria bodoh yang dengan gampangnya dibodohi pasangan dan sahabat sendiri. Jika saja ia tidak mengetahui tentang keempat Milan itu, pasti saat dia akan mengakhiri pernikahannya dengan Stella, dia akan merasa paling bersalah karena telah mempermainkan perasaan seseorang. Di balik itu ia juga lega ternyata keputusannya sangat tepat. Ia tidak ingin hidup dengan wanita licik seperti Stella. Ya sudah istirahatlah, Mama akan suruh Ana bawakan sarapan kamu. Mama pergi keluar dari kamar Stefan. Hanya 5 menit Ana sudah datang membawakan nampan sarapan pagi untuknya. Mas, ini sarapanmu. Ana meletakkannya di atas nakas. Ana melihat Stefan iba sekaligus sakit. La sakit melihat amarah Stefan malam itu, ia merasa Stefan masih sangat mencintai Stella hingga terpancar kekecewaan dalam diri Stefan. Sayang, Stefan menari Ana duduk di sebelahnya kemudian memtigaluk Ana dengan erat seolah enggan untuk melepasnya. Mas, kamu mencintai Stella kan? Tanya Ana membuat Stefan merenggangkan pelukannya dan menatap Ana bingung. Maksudnya, kamu masih mencintai dia kan? Karena itu membuat kamu sangat terpukul dan kecewa. Stefan kembali memtigaluk Ana. Aku hanya mencintaimu, bukan Stella. Aku marah kepada diriku sendiri, karena sudah salah mencintai wanita, bukan cinta, lebih tepatnya aku kagum dengan sosok Stella hingga aku menginginkannya menjadi pendampingku. Aku sadar aku tidak pernah mencintai Stella, karena rasa yang aku rasakan denganmu tidak pernah aku dapatkan bersama Stella. Ucap Stefan pasti. Ana menegang mendengar pengakuan Stefan, jujur ia sangat bahagia mendengarnya, namun ia tidak mau besar kepala merasa sangat beruntung bisa dicintai oleh seorang Stefan. Jangan pernah tinggalin aku Ana, sebab aku bisa gila jika kehilanganmu. Stefan memtigaluk Ana erat, dan Ana membalas petigalukan Stefan, dia juga merasa tidak ingin kehilangan Stefan.
Apps 37. Seperti biasa pagi ini Ana kembali kuliah setelah 5 hari tidak masuk. Setelah melihat Stefan tenang dalam tidurnya, ia bergegas pergi karena ojek online sudah menunggunya di depan. Tidak lupa ia pamit pada sang majikan juga Bikwati dan Teh Mina. "Bagaimana keadaan Stefan, Nah?" tanya Mama Ingrid saat Ana menjunjung tangannya salim. "Tuan Stefan sedang tidurnya," jawab Ana jujur. Memang saat ini Stefan sedang tidur, setelah menumpahkan semua keluh kesah dan isi hatinya pada Ana. "Kasian banget putraku," gumam pelan Mama Ingrid namun masih bisa didengar oleh Ana. Ana pamit ke kampus ianya. "Assalamualaikum," ucap Ana sembari pergi. Di kampus, Via, Ana menghampiri Via serta memeluknya. "Aku kangen banget sama kamu," ucap Ana senang. "Gue juga kangen sama Lona." Via membalas P3 lukan Ana dengan senang. "Kenapa gak bilang kalau pulang kampung?" tanya Via sembari merenggangkan pelukannya. "Kan gue bisa ikut ke kampung loh." "Mendadak? Dan emangnya kamu mau main-main ke kampung gitu?" tanya Ana memastikan. Ia pikir orang kaya seperti Via tidak akan sudi main ke kampung kumuh. "Ya Allah Nah, emangnya kenapa dengan kampung? Lo pikir gue anak sultan yang gak mau main ke kampung-kampung gitu?" Via gak habis pikir dengan Ana, yang menganggapnya enggan dan tak sudi main ke kampung. "Apa salahnya di kampung? Ya mana aku tahu," jawab Ana cengengesan. "Bagaimana keadaan lo?" tanya Via sambil membawa Ana duduk di kursi depan kelasnya. "Seperti yang kamu lihat, baik. Maksud gue bagaimana perasaan lo saat ini? Lo pasti paham maksud gue," ucap Via menatap Ana iba. Ia kasihan melihat nasib Ana yang ditinggal suaminya menikah dengan wanita lain. Ia bisa melihat kesedihan Ana waktu hari pernikahan suaminya dengan Stella. Ia tahu karena ia hadir saat itu karena keluarganya yang juga sebagai rekan bisnis dari orang tua Stefan mengundang mereka. Jika saja itu terjadi pada dirinya pasti ia tidak akan kuat, seperti Ana saat ini yang masih bisa tersenyum menyembunyikan kesedihannya. Ana menghela nafas. Ia tahu maksud pertanyaan Via yang menanyakan perasaannya saat suaminya menikah. "Aku baik Via," jawab Ana tersenyum. "Lo yakin?" tanya Via lagi memastikan. "Ada banyak kejadian saat sebelum hari pernikahan Mas Stefan dan juga saat aku pulang kampung," ucapnya sambil melihat sekeliling dan banyak mahasiswa-mahasiswi yang lalu lalang. "Nanti aku ceritain ke kamu semuanya," sambung Ana dan membuat Via penasaran. "Kenapa gak sekarang aja? Banyak orang, gak enak didengar. Yuk masuk." Ana menarik Via masuk kelas. "Gue bakal tagih janji lo." Mereka masuk kelas karena jam pelajaran sudah dimulai. "Ini bakso Iho, gue gak tahu Iho mau seberapa pedas, tambahin sendiri cabenya." Via meletakkan 2 mangkok bakso di atas meja beserta sambal untuknya juga Ana. "Makasih ya." Ana memasukkan saus dan beberapa sendok sambal cabai ke dalam mangkoknya dan langsung menyendokkan bakso memasukkan ke mulutnya. Wajahnya seketika memerah dan mengeluarkan keringat. Via bergidik melihat Ana yang menambahkan banyak sambal. "Apa gak papa tuh perut?" tanya Via melongo melihat Ana yang santai memakannya. "Gak, udah biasa," jawab Ana santai. Sesekali ia menyeruput minumnya. "Hi Ana." Rama datang langsung duduk berhadapan dengan Ana. "Hi Bang Rama," balas Ana namun masih mengunyah makanannya. Rama melihat Via sembari mengangguk. "Aduh, perut gue sakit. Gue ke toilet dulu ya, kalian ngobrol aja dulu," ucap Via saat melihat Rama yang memberikan kode padanya.
Lah paham maksud kakaknya yang pasti meminta waktu untuk bicara berdua dengan Ana. Aku yang makan pedas kok dia yang sakit perut. Gumam Ana menatap Via berlari meninggalkan dia dengan ramah. Gimana kabar Lona? Gue dengar dari Via kalau lo gak masuk kemarin karena pulang kampung. Rama membuka pembicaraan. Lia bang, kangen orang tua soalnya. Jawab Ana tersenyum. Lo baik-baik aja kan? Tanyanya menatap Ana lekat. Sangat baik. Jawab Ana singkat dan masih memamerkan senyumnya. Bagaimana hati lo? Tanyanya lagi namun Ana tak menjawab. Ana, lupakanlah dia, gue bisa bantu Iho. Sambung Rama. Ana mengernyitkan dahinya tidak paham apa maksud perkataan Rama. Maksudnya, berpisahlah dengannya dan jadilah pacar gue. Ucap Rama tegas. Uhuk, uhuk. Ana tersedak mendengar ucapan Rama, matanya berair menahan sakit di tenggorokannya sambil mengambil gelas minumnya ternyata sudah kosong. Melihat itu dengan sigap Rama berdiri hendak membelikan minuman. Gue beli dulu. Rama langsung menuju rak lemari es mengambil sebotol minuman dingin kemudian kembali menghampiri Ana. Ini minumlah, Rama memberikan sebotol minuman dingin yang sebelumnya sudah ia buka. Ana meneguk minumannya, makasih ya bang, ucapnya sembari meletakkan botol minumnya di atas meja. Sorry, ucap Rama merasa bersalah. Gak apa bang. Gimana pertanyaanku tadi? Sambung Rama. Maksudnya bang. Aku gak ngerti. Balas Ana. Sebenarnya ia paham maksud Rama, cuma ia ingin memperjelas apakah ia benar atau tidak. Gue mau lo jadi pacar gue, ucap Rama jelas. Ana merasa bingung tidak tahu mau menjawab apa, ia hanya menunduk tak berani menatap Rama. Melihat Ana hanya diam Rama paham jika Ana pasti masih bingung. Lo gak perlu menjawabnya sekarang, nah, gue akan tunggu jawaban lo, dan gue harap saat lo menjawabnya lo menerimanya. Sambung Rama menatap Ana tersenyum.